dalam Yesaya pasal 58. Yesaya pasal 58 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Pada sesi pembacaan kita hanya membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Walaupun renungan kita seluruhnya akan mencakup perikop ini ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Tapi pada sesi pembacaan kita hanya membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Yesaya pasal 58. Bangkit berdiri, kita membaca firman Tuhan dengan sikap hormat. Menghormati Allah dan firman-Nya yang kekal dan kudus. Dan juga menghormati sejarah pewahyuan. Karena kita tahu firman ini ditulis oleh kurang lebih 40 penulis dalam rentang 1600 tahun. Dan setelah itu diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan termasuk bahasa kita di sepanjang rentang panjang. Dan kita tahu bahwa untuk sampai mengantar firman ini di tangan kita, ada jutaan orang yang binasa karenanya. Itu sebabnya saudara, kita selalu membangun sikap hormat terhadap firman, bukan saja karena keluhurannya dan kekudusannya, tapi juga karena kita menghargai jasa para martir yang telah memeliharanya bagi hidup kita. Firman Tuhan dalam Yesaya pasal 58 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Kita baca bersama-sama, demikianlah firman Allah. 2, 3. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku, seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah. Tanyanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Saudara, firman Tuhan pagi hari ini adalah studi lanjut kita tentang nilai dari perbuatan baik dengan tema keagungan hidup karena perbuatan baik. Ini adalah pekan ketiga kita mempelajari bagian ini, dan beberapa waktu yang lalu, 2 pekan yang lalu, saya memberitahukan berdasarkan firman Tuhan kita belajar bahwa perbuatan baik memang tidak lagi relevan untuk atau tidaklah relevan untuk mencari keselamatan atau memperoleh keselamatan, karena nilainya sama sekali tidak memadai untuk nilai sebuah keselamatan yang dituntut. Dan beberapa pekan sebelumnya, yakni selama pekan-pekan Paskah, saya berulang-ulang kali menjelaskan kepada kita bahwa keselamatan itu hanya bisa dikerjakan oleh pencipta kita. Dan Kristus sebagai pencipta kita telah mengerjakannya. Dan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-30, dia berkata sudah selesai. Namun pun demikian saudara,
kita tahu dan berdasarkan Alkitab, perbuatan baik tetaplah menjadi perintah Allah bagi kita. Bahkan itu adalah sebuah keharusan. Dan beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar tentang hal ini. Karena kita tahu bahwa pertama, perbuatan baik itu adalah konsekuensi logis dari hakikat baru yang kita punya. Artinya, sebagai seorang benar, kita harus berbuat benar. Sebagai seorang suci Allah, kita harus berbuat suci. Karena itu adalah sebuah perilaku yang logis dari kepemilikan manusia batinia yang demikian. Adalah aneh, ya, adalah sebuah kerancuan sebagai seorang benar lalu kita tidak hidup benar. Adalah sebuah keanehan ketika kita sebagai seorang kudus Allah tetapi kita hidup di dalam kecemaran. Kekudusan seharusnya merupakan sebuah konsekuensi atau demonstrasi atau ekspresi dari manusia batinia kita yang tidak kelihatan, tapi perbuatan menunjukkannya. Yang kedua adalah bahwa perbuatan baik kemarin berdasarkan 1 Petrus pasal 1 ayat 14 sampai 16, ini adalah konsekuensi logis dari berdirinya kita atau duduknya kita dalam pihak Allah. Kita belajar kemarin tentang penebusan. Penebusan tidak saja merupakan tindakan Allah membayar harga setimpal bagi pembayaran penebusan kita. Tetapi penebusan juga adalah tindakan Allah yang membawa kita keluar dari pasar dosa dan kemudian mempersatukan kita dengan dirinya. Meterai Roh Kudus dan kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan kita menjadikan itu sebuah kebenaran faktual yang kita alami. Bahwa setiap orang yang percaya Yesus hari ini atau saat itu juga dia menjadi satu dengan Allah. Artinya dia sekarang berdiri dengan Allah. Dan ketika kita melihat atau mendengar pernyataan itu, kita harus mengingat hubungannya dengan bagaimana ketika kita jatuh di dalam dosa. Dosa menjadikan kita pihak yang berdiri di sisi iblis. Bukan saja karena persamaan natur kita sebagai pribadi yang sudah mati, kotor, dan menjadi terpidana, mati kekal oleh hukum Allah, tetapi karena kita memang berseteru dengan Allah. Tidak ada kecenderungan kita untuk berada dengan Tuhan. Tetapi penebusan menempatkan kita dalam kehidupan Allah. Dengan hakikat yang baru dan posisi yang baru. Nah saudara, pagi hari ini, dari bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, saya menyampaikan atau bahwa perbuatan baik itu juga dipentingkan sebagai prasyarat atau syarat untuk kita membangun keintiman dengan Allah. Wah, ini krusial saudara, karena kehidupan Kristen hari ini sebenarnya secara posisi seperti saya katakan tadi bahwa kehidupan Kristen ini adalah sebuah kehidupan yang di dalamnya Allah hidup. Allah hadir. Dan waktu kita belajar tentang pernyataan itu secara komprehensif dari Alkitab, membangun kita bukan saja dalam hakikat sebagai manusia Allah pengertiannya, tetapi bagaimana kita bisa hidup di dalam ukuran atau standar Tuhan. Nah karena itu saudara, poin ini menjadi sangat penting bagi kita hari ini. Supaya kita tahu bahwa kita harus berbuat baik. Kita harus hidup benar. Kita harus hidup suci. Sebagai prasyarat untuk kita dapat intim dengan Tuhan. Nah, saudara perhatikan dalam 12 ayat itu. Secara cepat saya menyampaikan kepada kita bahwa ayat 1 berbicara tentang seruan Allah atau perintah Allah kepada Nabi Yesaya, ya, supaya ia menyampaikan apa pandangan Allah terhadap bangsa itu. Tuhan berkata kepada Yesaya, serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan, nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala, beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka,
dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Saudara, kalau saudara membaca ayat 1 ini dalam hubungannya ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat yang kita baca tadi, itu sesuatu yang kontras ya. Sesuatu yang paradok. Karena di ayat 1 itu dikatakan bahwa bangsa Yahudi ini atau orang Yahudi, Yehuda, itu mereka berada dalam pelanggaran dan dosa. Jadi saudara tahu bahwa kondisi pada Israel pada zaman ini atau Yehuda pada zaman ini, mereka sudah pecah. Jadi ini adalah pemerintahan di zaman kira-kira Yesaya ini ditulis antara tahun 700 sampai tahun 650 sebelum Masehi. Jadi kerajaan itu sudah pecah setelah Rehabiam memecahkan kerajaan itu akibat kebijakan pajaknya yang sangat tinggi. Kemudian kerajaan utara dengan 10 suku itu ada di bawah pemerintahan Yerobiam bin Nebat berpusat di Samaria. Kemudian ada 2 suku di selatan, Yehuda dan Benyamin, itu berpusat di Yerusalem. Nah saudara, umat yang menerima surat ini adalah umat yang berada di selatan yang disebut dengan kerajaan Yehuda. Dikatakan di situ mereka berada di dalam pelanggaran dan dosa. Tapi kalau saudara membaca ayat yang kedua, ayat yang ketiga, seolah-olah mereka berada di dalam keadaan yang benar. Di situ dikatakan memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allah. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendengar menghadap Allah dan seterusnya. Artinya saudara, mereka memang mempunyai kegiatan-kegiatan spiritual yang menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang mencari Allah. Tapi saudara perhatikan di dalam ayat yang ke-3b sampai dengan ayat yang ke-6a. Di situ dikatakan, mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya. Dalam ayat yang ke-4 juga dikatakan di situ, sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju, dengan tidak semena-mena, dan seterusnya. Artinya, rupanya saudara, orang Israel pada zaman ini atau bangsa Yehuda pada zaman ini, mereka tetap melakukan kegiatan-kegiatan spiritual. Mereka beribadah. Mereka menelaah firman Tuhan. Saudara perhatikan dalam ayat 1 dan 2. Mereka meneliti Taurat Allah dan seterusnya. Tapi saudara, kalau kita membaca hingga dengan ayat yang ke-6 ini, nampaknya kegiatan-kegiatan spiritual itu hanya sebagai sebuah pencitraan untuk keadaan batin dan perilaku mereka yang sebenarnya. Apa itu dikatakan tadi? Sesungguhnya puasamu disertai perbantahan, perkelahian, dan seterusnya. Jadi saudara, Tuhan menolak ibadah mereka. Tuhan tidak menerima persembahan mereka. Apapun yang mereka lakukan secara rohani, tidak ada yang diterima Tuhan. Lalu saudara lihat ayat yang ke-6. Ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Ayat yang ke-7, maaf. Ayat 6 dan 7. Kalau demikian, apakah yang harus dilakukan oleh umat Tuhan ini? Perhatikan, berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan, supaya engkau memecah-mecahkan rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Artinya saudara, inilah anjuran Tuhan bahwa mereka harus melakukan apa yang nampak benar itu berangkat dari hati yang benar, sikap batin yang benar. Jadi saudara, seharusnya perilaku dalam ayat 2,
3 dan 4 itu berfondasi keadaan di ayat 6 dan 7. Nah, mereka harus beribadah disertai dengan perbuatan baik. Artinya saudara, perbuatan baik, keadaan yang benar di dalam batin mereka itu seharusnya fondasi dari apa yang mereka lakukan. Tapi ini terbalik saudara, ya. Jadi mereka punya relasi yang tidak baik, berkelahi, berbantah satu dengan yang lain, menista yang lain, dan mempekerjakan orang lain secara paksa. Tapi saudara, pada saat yang sama mereka melakukan ibadah-ibadah. Tuhan tidak menghendaki hal itu. Dan itu sebabnya saudara, dalam ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9, itu Tuhan menjelaskan kepada mereka, kalau kamu melakukan ibadahmu berdasarkan kebenaran batin, maka ayat 8 dikatakan, pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Perhatikan ayat 9a. Di situ dikatakan, pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Selanjutnya dikatakan, engkau akan berteriak meminta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Jadi saudara, kalau saudara memperhatikan secara keseluruhan seluruh tulisan ini, ayat 1 sampai ayat yang ke-12, jelas sekali bahwa perbuatan baik orang percaya itu adalah cara kita untuk menghadirkan Allah secara praktis dalam hidup kita. Dia tidak ada korelasinya dengan bagaimana cara saudara memperoleh keselamatan atau memelihara keselamatan. Karena saya sudah jelaskan kemarin, firman Tuhan berkata bahwa perbuatan baik itu seharusnya gambaran atau ekspresi dari kebenaran batinnya. Yang kedua, perbuatan baik itu adalah konsekuensi logis dari berdirinya kita di pihak Allah sebagai Allah yang benar. Dan hari ini dikatakan bahwa perbuatan baik itu adalah cara kita intim dengan Tuhan. Kebenaran batinnya yang terekspresi dengan perbuatan-perbuatan baik itu membuat, dikatakan di sini dalam ayat yang ke-9, Tuhan menjawab kita. Tuhan hadir di situ dengan berkata, ini aku. Nah saudara, ini adalah sebuah prinsip, ya, prinsip kekal bagi setiap orang percaya. Bahwa ketika kita mengklaim diri kita percaya kepada Kristus Tuhan, yang karena kepercayaan itu kita memperoleh kebenaran, lalu kita hidup benar, maka saudara, Allah itu ada di dalam hidup kita secara praktis. Dia akan mengerjakan apa yang dia kehendaki, apa yang dia rindukan sebagai nilai hidup kita menjadi pencapaian kita. Artinya ada pengampunan dikatakan di situ, ada pemulihan, ada kesembuhan dan seterusnya. Kalau saudara membaca ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12 itu, saudara, apapun saudara bisa lakukan. Dalam ayat yang ke-11 dikatakan, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan memperbaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebut yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Saudara, sekali lagi, perbuatan baik menjadikan Tuhan bekerja secara praktis di dalam hidup kita. Menjadikan kita pribadi yang menjadi kesenangan Tuhan, di mana Allah mengerjakan maksud-maksudnya bagi kita. Itu yang dialami oleh Habel. Ketika ia mengerjakan tugasnya dengan baik, ketika Tuhan meminta persembahan darinya, ia mempertimbangkan benar-benar nilai dari persembahannya. Ia tidak sekedar memberikan persembahan,
Tapi saudara, ia menakar nilai intrinsik dari persembahannya. Alkitab berkata ia memilih binatang-binatang yang gemuk, yang sehat dan seterusnya. Lalu ia persembahkan kepada Tuhan. Makanya Tuhan berkenan atas persembahannya. Itu yang dilakukan Henokh. Kalau saudara membaca dalam Kejadian pasal yang kelima ayat 22-23. Dikatakan di situ setelah ia mencapai umur 350 tahun, dia tidak ada lagi. Kenapa? Karena Tuhan mengangkat dia hidup-hidup, karena dia bergaul dengan Tuhan. Artinya saudara, dia hidup benar. Itu sebabnya Tuhan ada di dalam hidupnya. Itu yang dialami oleh Nuh. Ketika semua orang berpaling daripada Tuhan secara keseluruhan. Tapi saudara, Alkitab berkata dia hidup benar. Itu sebabnya saudara, Tuhan mengarahkan pandangannya kepada Nuh dan menyelamatkan dia dari bahaya dan maut yang dihadirkan oleh bah itu, banjir bah itu. Dan kalau saudara lihat tokoh-tokoh selanjutnya yang bergaul dengan Tuhan, yang memperlihatkan kepemilikan mereka kepada Allah dan Allah terhadap mereka itu dengan perbuatan baik, mereka mengalami kehadiran Tuhan secara praktis dalam hidup mereka. Nabi Yusuf, bukan? Meskipun saudara keluarganya bukan keluarga yang ideal, karena papanya adalah seorang poligami, dan bahkan pilih kasih, saudara-saudaranya yang penuh dengan iri hati dan seterusnya, menjual dia, dan kemudian dia menjadi budak di rumah Potifar di negeri Mesir, menjadi budak, bahkan kemudian dia difitnah dan kemudian menjadi narapidana. Tapi saudara, Alkitab berkata ketika dia berumur 30 tahun dan untuk 80 tahun berikutnya, dia diangkat oleh Tuhan menjadi penguasa di Mesir. Mengapa? Ayat 39, pasal 39 ayat 6 Kejadian berkata, karena ia mempertahankan hidupnya dalam keputusan-keputusan benar, tidak melakukan dosa, dan seterusnya. Artinya saudara, setiap orang benar jika dia ingin bergaul dengan Allah secara praktis, mengalami Tuhan secara praktis setiap hari, tidak ada cara lain. Dia harus hidup benar. Dia harus hidup melakukan kebaikan-kebaikan kepada Tuhan dan kepada sesamanya. Nah saudara, ini menjadi sesuatu yang penting bagi kita hari ini. Ya, Gereja Tuhan hari ini saudara harus memperhatikan ini sebagai sebuah kepentingan yang mendesak untuk kita lakukan. Oleh karena saudara, gereja hari ini tidak mencapai pencapaian sesuai dengan klaim verbalnya. Nah, kalau saudara lihat di YouTube atau dengar ya pengkhotbah, pendoa-pendoa dan lain sebagainya, wah klaim-klaim mereka saudara begitu menggairahkan, ya, begitu membakar semangat pelayanan dan kehidupan Kristen kita dengan ucapan-ucapan verbal yang profetik. Wah saudara, mengklaim A, B, dan C sebagai pencapaian gereja. Tapi saudara, sampai pada waktu yang dikatakan sebagai pencapaian, kita biasa-biasa saja. Ya. 2006 saya mengikuti sebuah konferensi dari sebuah pertemuan tingkat nasional dari sebuah tertinggi dari sebuah organisasi. Pertemuan para pemimpin gereja, saudara, secara nasional. Dan saya berpikir bahwa ketika saya ada di situ dan pertemuan yang bertajukan pertemuan pemimpin nasional ini, pastilah saya akan melihat hal-hal yang bernuansa rohani, yang mulia, yang benar, yang elegan, santun, dan seterusnya. Tapi saudara, saya kaget. Karena pada hari yang ketiga, itu hampir perkelahian massal. Ada pimpinan sidang yang membanting kursi. Dan seterusnya. Tunjuk muka satu dengan yang lain. Ada banyak anak muda yang tidak tahu batasan-batasan dia berbicara dan menggerakkan tangan.
dengan perkataan-perkataan yang tidak dipilih, saudara, memperkatakan pimpinan sidang sebagai tidak sopan. Mungkin ini hanya sesuatu yang kebetulan, tapi tidak, saudara. 5 tahun kemudian, 2011 saya ikut, sama saja. 2016 lagi saya ikut, sama saja. Bukan hanya soal hubungan antar pribadi, tapi saudara, integritas kita pada keuangan. Wah, itu mengerikan. Bagaimana uang ratusan juta, bahkan miliar, tidak bisa dipertanggungjawabkan dan hanya dianggap sebagai sebuah perkara yang selesai begitu saja. Pimpinan-pimpinan gereja ya berjatuhan secara moral. Nah, saudara, bagaimana kita bisa mengalami Tuhan dalam situasi seperti ini? Walaupun kita beribadah, walaupun kita meneliti firman, walaupun kita memiliki jam-jam doa dan seterusnya, secara pribadi dan rumah tangga dan komunal sebagai sebuah jemaat, kalau semuanya itu tidak berintikan kebenaran batinnya, yang kemudian menjadi dasar yang terekspresi dalam perbuatan kita, maka kita sama dengan umat Tuhan di sini. Nampak mencari Tuhan, tapi sebenarnya, saudara, hati kita busuk, hati kita kotor. Apapun yang kita buat sebagai baik, ada udang di balik batu. Itu sebabnya, saudara, kita tidak mengalami hal-hal yang hebat daripada Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kepada kita bahwa memang perbuatan baik tidak ada hubungannya dengan memperoleh dan memelihara keselamatan. Karena semua itu adalah domain pencipta kita. Tetapi Allah tegas berkata kepada kita, kuduslah kamu sebab aku kudus. Mengapa? Karena, saudara, itu kodrat kita. Kita orang yang sudah ditebus dan diambil oleh Allah bersatu dengan dirinya. Dan karena itu, saudara, kita harus mengekspresikan kebenaran batinnya itu untuk menjadi alat koneksitas kita dengan pencipta kita. Karena, saudara, secara praktis kita tidak bisa bersekutu dengan Tuhan tanpa kebenaran. Ini sama dengan anak di dalam sebuah rumah tangga, saudara. Kalau saudara lihat anak dalam rumah tangga, ketika dia melanggar, ketika dia tidak disiplin, ketika dia tidak bertanggung jawab dalam rumah tangganya dan seterusnya, bahkan ketika dia menipu orang tuanya, saudara, dia tidak kehilangan apa-apa dari kedudukannya sebagai anak. Dia tetap sebagai anak dari orang tua itu. Tapi, saudara, walaupun mereka tinggal dalam satu rumah, tapi, saudara, ada yang rusak. Apa yang rusak? Hubungan mereka, relasi mereka tidak dalam, tidak harmonis. Dan kalau hubungan sudah tidak harmonis begitu, pada konsekuensi menerima hak, apakah anak itu dapat menerima haknya secara penuh? Saya kira tidak pantas dia menerima haknya penuh sebagai seorang anak yang berhak menerima kasih, perlindungan, pengayoman, berkat, dan lain sebagainya. Jadi, saudara, hubungan kita dengan Tuhan itu harus kita jaga dengan perbuatan baik kita. Agar dengan itu, saudara, kita memuliakan Tuhan dengan perbuatan baik kita. Haleluya. Amin.